Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, masih dalam perayaan tubuh dan darah Kristus, ada sebuah pertanyaan, mengapa kita makan dan minum darah Yesus? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang yang perlu kita jawab sebagai umat Katolik. Singkatnya, kita memakan tubuh dan darah Kristus karena Tuhan sendiri memerintahkan kepada kita melalui para rasulnya. Tepatnya, demikianlah perkataan Yesus. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Hal ini tercatat di dalam Yohanes 6 ayat 51 sampai dengan 58. Maka saudaraku, sama seperti di dalam kehidupan jasmani, kita perlu makan supaya kita bisa hidup. Demikian juga kita perlu makanan rohani, yaitu Yesus sendiri, supaya kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, Santo Thomas Aquinas sangat terkenal dalam mengajarkan semboyan Grace Perfect Nature, yaitu bahwa rahmat Allah menyempurnakan kodrat manusia. Maka kita kenal juga bahwa di dalam kehidupan spiritual terdapat juga proses yang serupa dengan kehidupan kodrati, yaitu kelahiran rohani dengan pembaptisan, kedewasaan rohani dengan penguatan, makanan rohani dengan ekaristi, penyembuhan rohani dengan pengakuan dosa dan pengurapan orang sakit atau perminyakan, perkawinan dan tabisan untuk memaknai panggilan hidup. Saudaraku, berikut ada 7 hal penting yang disampaikan oleh Yesus berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan ia memberi kita agar makan dan minum tubuh dan darahnya. Yang pertama adalah Yesus sendiri lahir di kota Bethlehem yang artinya adalah rumah roti, sejalan dengan identitas dirinya sebagai rumah roti yang tercatat di dalam Yohanes 6 ayat 51. Maka pemberian roti mana kepada orang Israel di dalam perjanjian lama diperbaharui di dalam perjanjian baru dengan roti hidup, yaitu ekaristi. Pada perjanjian lama, roti mana diberikan oleh Allah untuk menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian atau Kanaan. Sedangkan sekarang ekaristi diberikan kepada kita umat Katolik sebagai bangsa pilihan Allah yang baru, agar kita dapat mencapai tanah perjanjian baru, yaitu surga. Yang kedua,
Yesus sendiri membuat mukjizat dengan mengandalkan roti untuk mempersiapkan umat terhadap pengajarannya tentang roti hidup itu. Dan makna penggandaan roti yang memberi makan 5.000 orang ini merupakan salah satu mukjizat terbesar yang dicatat di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Persahabatannya dengan para pengikutnya sering ditandai dengan makan bersama. Misalnya kisah Maria, Marta, Lazarus, dan Zakheus. Yang ketiga, roti hidup merupakan salah satu pengajaran Yesus yang terpenting dan tersulit. Namun Yesus tetap mengajarkannya. Meskipun pada saat ia mengajarkan hal ini, banyak pengikutnya yang meninggalkan dia. Seperti yang dicatat di dalam Yohanes 6 ayat 66. Yesus tidak mengganti ajaran ini dengan ajaran lain yang lebih mudah. Namun malah bertanya kepada para rasul, apakah kamu mau pergi? Yang dijawab Petrus dengan iman bahwa mereka tidak akan berpaling kepada Yesus. Yang keempat, sebelum wafatnya, Yesus berpesan kepada para muridnya untuk melakukan perjamuan ini sebagai peringatan akan dirinya dan karya keselamatan Allah kepada manusia. Hal ini juga dicatat di dalam keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Yang kelima, sesudah kebangkitannya, ia menampakkan diri kepada 2 orang muridnya di dalam perjalanan ke Emmaus dengan menjelaskan isi Alkitab dan juga perjamuan Ekaristi. Kedua hal inilah yang terdapat di dalam Misa Kudus, yaitu liturgi Sabda dan juga liturgi Ekaristi. Yang kelima, Ekaristi, memecah roti dan berdoa, merupakan cara ibadah para rasul dan juga jemaat pertama kali. Hal ini dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Rasul Paulus pun mengajarkan tentang Ekaristi ini di dalam 1 Korintus. Yang ketujuh dan terakhir adalah bahwa sudah menjadi maksud Yesus untuk memberi roti surga atau mana yang baru kepada umatnya. Dan dengan demikian kita akan tergantung di dalam persekutuan dengannya sampai akhirnya kita bersatu dengan sempurna dengan Dia di surga. Ia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kita melakukannya karena Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kepada kita. Dan ini pula lah yang diterapkan di dalam gereja sejak dari awal. Semoga kita semakin menyadari makna Ekaristi yang sangat dalam ini. Dan oleh karena itu mengambil bagian di dalamnya dengan rasa hormat dan juga syukur. Saudaraku, demikian apa yang bisa saya dapat sampaikan. Mengapa kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda, menguatkan iman Anda untuk tetap setia kepada Kristus. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini bermanfaat bagi Anda, Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus bertahan dan juga terus berkembang. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye. Setiap